Sekarang kita coba lanjutkan terkait dengan bagaimana melakukan operasi aritmatik kalau bilangan-bilangan yang terlibat adalah bilangan kompleks. Nah, operasi aritmatika untuk bilangan kompleks itu pada dasarnya mirip-mirip dengan operasi aritmatika yang adik-adik biasa lakukan untuk bilangan real. Hanya saja ada tambahan informasi. Informasinya apa? Tambahan informasi tersebut adalah bahwa ada I sama dengan akar min 1, I kuadrat sama dengan min 1. Nah, kita coba lihat operasi pertama, operasi penjumlahan. Misalkan adik-adik memiliki dua bilangan kompleks berikut ini. Z1 sama dengan X1 plus I Y1. Kemudian bilangan kompleks kedua adalah Z2 sama dengan X2 plus I Y2. Nah, maka bagaimana menjumlahkan dua bilangan kompleks ini? Adik-adik bisa tulis seperti ini. Z1 tambah Z2 itu sama dengan lakukan penjumlahannya suku real dengan suku real, kemudian suku imajiner dengan suku imajiner. Oke? Sehingga adik-adik peroleh X1 tambah X2 ditambah I, Y1 tambah Y2. Nah, ini bilangan kompleks yang baru. Oke? Hasil penjumlahan antara Z1 dan Z2. Gimana kalau perkalian? Gimana kalau perkalian Z1 kali Z2? Maka adik-adik lakukan suku per suku, seperti adik-adik mengalikan bilangan real. X1 plus Y1 dikali X2 plus Y2. Sama dengan apa ini? X1 kali X2 dikurangi Y1 Y2 tambah I dalam kurung X1 Y2 tambah X2 Y1. Nah, kemudian kalau adik-adik kalikan satu bilangan kompleks dengan kompleks konjugatnya, misalkan Z1 dikali Z1 konjugat sama dengan X1 kuadrat plus Y kuadrat. Ya kan? Atau R kuadrat. Dan ini juga sama dengan nilai mutlak Z1 kuadrat. Oke? Atau adik-adik bisa tulis nilai mutlak Z1 itu sama dengan akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Nah, bagaimana dengan pembagian? Misalkan Z sama dengan Z1 per Z2. Nah, untuk menyelesaikan ini, adik-adik kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat dari penyebut. Jadi adik-adik kali Z1 per Z2 dengan Z2 konjugat dibagi Z2 konjugat. Apa tujuannya, Pak? Supaya penyebutnya jadi bilangan real. Lihat, kalau saya tulis Z1 itu adalah X1 plus IY1, Z2 konjugat adalah X2 min IY2, ya kan? Kemudian Z2 sendiri adalah X2 plus I Y2. Z2 konjugat lagi-lagi X2 min Y2. Sama dengan apa ini? X1 X2 kemudian negatif I Tambah. X1 Y2 tambah I X2 Y1, betul kan? Plus Y1 Y2. Penyebutnya jadi apa? Langsung, bilangan kompleks dikali dengan konjugatnya hasilnya adalah X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ya kan? Sehingga adik-adik bisa kumpulkan suku yang imajiner dengan real. Jadi kita selalu kembalikan hasil akhirnya menjadi format bilangan real tambah I kali bilangan real. Oke, kita selalu kembalikan ke format tersebut. Sehingga adik-adik bisa tulis Z sama dengan Z1 per Z2 itu sama dengan part realnya apa? X1 X2 tambah Y1 Y2 dibagi X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah I dikali min X1 Y2 atau X2 Y1 boleh yang manapun kurangi X1 Y2, oke? Dibagi X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Nah, sekarang coba adik-adik bandingkan bila kita lakukan
operasi perkalian dan pembagian dengan menggunakan bentuk polar. Z1 kita salin dulu ke bentuk polar menjadi R1 E pangkat I theta 1, begitupun dengan Z2. Kita salin ke bentuk polarnya. Nah, coba adik-adik lakukan operasi perkalian. Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 E pangkat I dalam kurung theta 1 plus theta 2. Oke? Kemudian Z1 dibagi Z2. R1 per R2 dikali E pangkat I dalam kurung theta 1 min theta 2. Selanjutnya, setelah adik-adik melihat jenis-jenis operasi aritmatik untuk bilangan kompleks, adik-adik bisa buktikan secara mandiri hubungan-hubungan berikut. Misalkan kalau adik-adik punya Z1 tambah Z2, kemudian hasilnya adik-adik konjugatkan, maka itu sama dengan menjumlahkan konjugat dari masing-masing Z1 dan Z2. Kemudian Z1 kali Z2 dapat hasilnya lalu dikonjugatkan, itu bisa adik-adik peroleh juga dengan perkalian antara konjugat dari masing-masing Z1 maupun Z2. Oke? Begitupun dengan pembagian. Kemudian adik-adik bisa tunjukkan juga bilangan real dari Z, dari satu bilangan kompleks, itu adik-adik bisa peroleh dari setengah kali si bilangan kompleks sendiri ditambah dengan konjugatnya. Kemudian imajiner dari satu bilangan kompleks, adik-adik bisa peroleh dari 1/2i dikali Z min Z star. Kemudian adik-adik juga bisa tunjukkan Z star, konjugatnya Z, dikonjugatkan kembali, adik-adik akan dapat Z lagi. Kemudian Z star pangkat N, itu adik-adik bisa peroleh dengan mempangkatkan dulu Z dengan N, kemudian cari konjugatnya. Nah sekarang, adik-adik juga bisa mendefinisikan fungsi-fungsi yang selama ini dikenal untuk bilangan real. Fungsi-fungsi tersebut bisa juga adik-adik gunakan untuk bilangan kompleks. Yang pertama dan yang paling sering adik-adik gunakan itu adalah fungsi trigonometri. Nah, adik-adik bisa dapatkan representasi satu fungsi untuk bilangan kompleks melalui formula Euler yang kemarin kita bahas. Oke? Masih ingat formula Euler? E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Oke? Bagaimana dengan E pangkat negatif I theta? Cos min theta sama dengan cos theta juga. Min I sin theta, betul. Nah, sekarang adik-adik lihat. Kalau saya jumlahkan ini, saya peroleh apa? E pangkat I theta tambah E pangkat min I theta sama dengan 2 cos theta. Sehingga cos theta adik-adik bisa tuliskan sebagai setengah kali E pangkat I theta tambah E pangkat min I theta. Gimana kalau saya mau cari sin? Sekarang adik-adik kurangkan, supaya yang muncul adalah sin. Maka adik-adik peroleh E pangkat I theta min E pangkat min I theta sama dengan 2I sin theta. Sehingga sin theta adik-adik bisa tuliskan sebagai 1/2I E pangkat I theta min E pangkat min I theta. Nah sekarang adik-adik bisa definisikan cos untuk bilangan kompleks dan sin untuk bilangan kompleks. Cos untuk suatu bilangan kompleks Z sama dengan setengah E pangkat IZ plus E pangkat min IZ. Begitupun untuk sin. Sin dari satu bilangan kompleks sama dengan 1/2I dalam kurung E dipangkatkan IZ min E dipangkatkan dengan min IZ. Nah, jadi adik-adik punya dua formula ini. Nah, yang berikutnya yang juga adik-adik sering temukan itu adalah fungsi hiperbolik. Nah, kalau fungsi hiperbolik itu dia diberikan oleh cos hiperbolik dari satu bilangan kompleks Z itu sama dengan
1/2 E pangkat Z tambah E pangkat min Z. Kemudian untuk sin hiperbolik, adik-adik bisa tuliskan setengah E pangkat Z min E pangkat min Z. Nah, adik-adik lihat, kalau saya inputkan bilangan kompleks yang dia hanya memiliki suku imajinernya saja, misal untuk Z sama dengan I dikali Y. Jadi part realnya 0. Oke, bagian realnya sama dengan 0. Maka adik-adik akan peroleh cos Z itu tadi sama dengan apa? 1/2 E pangkat IZ plus E pangkat min IZ. Sekarang adik-adik substitusikan cos Z, tapi Z-nya hanya pure suku ini saja, suku imajiner. Cos IY, kalau gitu sama dengan setengah dikali E pangkat berapa? Min Y ditambah E pangkat Y. Nah, adik-adik lihat, setengah dikali E pangkat min Y tambah E pangkat Y. Itu adalah kosinus hiperbolik dari Y. Jadi adik-adik bisa tulis juga bahwa kosinus hiperbolik dari satu bilangan real itu sama dengan cos dari I dikali bilangan real tersebut. Kemudian Pak, gimana dengan sin IY? Adik-adik bisa tebak sin IY gimana? Kita bisa mulai dari identitas sin Z 1/2 I E pangkat IZ min E pangkat min IZ. Oke. Maka sin untuk I dikali Y itu sama dengan 1/2 I E pangkat min Y dikurangi E pangkat Y. Sama dengan, adik-adik coba lihat, sin hiperbolik setengah E pangkat sesuatu min E pangkat negatif sesuatu. Jadi adik-adik bisa tulis ini sebagai, selain sin hiperbolik, adik-adik juga sering ketemu dengan logaritma. Misalkan adik-adik mau menentukan logaritma natural dari Z. Z adalah bilangan kompleks. Maka adik-adik bisa salin dulu Z menjadi bentuk polarnya. R kali E pangkat I theta. Maka ini akan sama dengan apa? Ln R plus ln dari E pangkat I theta. Oke. Ln E pangkat I theta bisa kita sederhanakan lagi menjadi I theta, betul. Sehingga adik-adik bisa langsung tulis ini sebagai ln R tambah I theta. Oke? Ada satu hal yang adik-adik perlu hati-hati dengan fungsi logaritma ini. Misal, adik-adik punya bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I. Kemudian kita mau tentukan ln dari Z ini. Maka adik-adik ubah dulu Z ini, 1 plus I, menjadi bentuk polarnya. Bentuk polarnya kayak apa kira-kira? Akar 2, betul. E pangkat I dikali tetanya berapa? Pi per 4, tapi kita bisa tambahkan berkali-kali dengan kelipatan dari 2pi, ya kan? Dengan K itu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, sehingga adik-adik coba lihat. Berarti kalau saya diminta menentukan ln Z sama dengan berapa, saya bisa tulis dia menjadi logaritma natural dari akar 2 E pangkat I pi per 4 plus K dikali 2pi. Oke? Ini sama dengan logaritma natural dari akar 2 ditambah I kali pi per 4 tambah K kali 2pi. Dengan K, 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Pak, berarti ada banyak sekali dong nilai logaritma natural dari satu bilangan kompleks. Betul, memang ada banyak sekali. Tapi biasanya yang orang-orang tertarik itu hanyalah hasil dari logaritma yang tetanya berada dalam rentang 0 sampai 2pi saja. Ada beberapa konvensi sebenarnya. Ada beberapa yang ln Z ini ambil saja hasilnya untuk theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2pi. Atau ada beberapa praktisi bilangan kompleks juga yang menggunakan theta lebih dari min pi kurang dari pi.
nilai-nilai dari ln Z dalam rentang theta segini, itu disebutnya sebagai principal value. Jadi nilai prinsipal. Yang berikutnya adalah fungsi pangkat. Nah, misalkan adik-adik punya dua bilangan kompleks, Z1 dan Z2. Z1 pangkat Z2 nilainya berapa? Maka adik-adik bisa menggunakan identitas untuk logaritma natural. Identitas tersebut adalah E pangkat Z2 kali logaritma natural Z1. Nah, kemudian adik-adik perhatikan, di sini ada ln Z1. Dan adik-adik udah tahu dari bahasan kita sebelumnya, logaritma natural dari satu bilangan kompleks itu hasilnya sangat banyak. Dengan kata lain, Z1 pangkat Z2 yang ini juga hasilnya akan sangat banyak. Nah, untuk mengilustrasikan hal tersebut, adik-adik coba lihat contoh ini. Misal Z1 itu sama dengan 1 plus I, kemudian Z2 sama dengan I, misalkan. Sehingga Z1 pangkat Z2, adik-adik bisa tuliskan sebagai 1 plus I pangkat I. Atau adik-adik bisa tulis juga sebagai E pangkat I logaritma natural dari 1 plus I. Oke. Nah, kemudian adik-adik coba tentukan. Logaritma natural dari 1 plus I sama dengan ln akar 2 ditambah I kali Pi per 4 tambah, 2Pi kali K atau K kali 2Pi. Nah, adik-adik lihat ini. Berarti Z1 pangkat Z2 sama dengan 1 plus I pangkat I, saya bisa tuliskan sebagai X dalam kurung. Itu maksudnya E pangkat sesuatu. Jadi E pangkat A, adik-adik bisa tuliskan sebagai X dari A. Oke? Eksponensial dari I dikali ln 1 plus I. Ln 1 plus I-nya sendiri adalah ln akar 2 tambah I Pi per 4 plus K dikali 2Pi. Ini sama dengan apa kira-kira? Eksponen dari I logaritma natural akar 2 min Pi per 4 plus K dikali 2Pi. Oke? Sehingga 1 plus I pangkat I sama dengan eksponen dari I logaritma natural akar 2 dikali E pangkat min Pi per 4 tambah K dikali 2Pi. Atau saya bisa tulis lagi, E pangkat I ln akar 2 dikali E pangkat min Pi per 4 dikali E pangkat min K kali 2Pi. Nah, adik-adik lihat suku yang ini dulu. E pangkat I ln akar 2. Ini bisa kita tuliskan sebagai apa? Cos ln akar 2 tambah I kali sin ln akar 2. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis ini sebagai 1 plus I pangkat I sama dengan cos logaritma natural akar 2 plus I sin logaritma natural akar 2 dikali E pangkat min Pi per 4 dikali E pangkat min K kali 2Pi. Dengan K, 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian berikutnya setelah fungsi pangkat yang adik-adik sering temukan juga adalah inverse dari fungsi trigonometri dan inverse dari fungsi hiperbola. Dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, kemudian mereka memenuhi hubungan berikut. Z2 sama dengan cos Z1. Maka adik-adik bisa menuliskan kalau begitu Z1 itu sama dengan arcus cos inverse, dari Z2. Nah, dengan cara yang sama adik-adik bisa definisikan juga untuk arcus sin. Z1 sama dengan arcus sin Z2. Nah, untuk fungsi hiperbolik juga sama. Adik-adik bisa langsung tuliskan Z1 sama dengan arcus cos hiperbolik Z2. Untuk inverse sin hiperbolik, adik-adik bisa tulis Z1 arcus sin H Z2. Misal, adik-adik ingin menentukan arcus cos dari I.
Adik-adik misalkan saja dulu, Z sama dengan arcus cos dari I. Sehingga adik-adik bisa menuliskan kalau begitu I itu sama dengan cos Z. Kemudian cos Z sendiri adik-adik bisa tuliskan sebagai setengah E pangkat IZ tambah E pangkat min IZ. Kemudian adik-adik lihat, saya bisa tulis di langkah berikut 2I kalau begitu sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ. Kemudian adik-adik lihat, saya kalikan kedua ruas dengan E pangkat IZ. Maka yang ruas kiri menjadi 2I kali E pangkat IZ. Suku pertama di ruas kanan menjadi apa? E pangkat IZ kali E pangkat IZ. Ini sama dengan E pangkat IZ kuadrat. Atau E pangkat I 2Z. Ya enggak? Suku pertama di ruas kanan saya bisa tuliskan sebagai E pangkat IZ kuadrat. Kemudian suku kedua di ruas kanan menjadi 1. Saya bisa tulis ini kayak begini kan ya. E pangkat IZ kuadrat kurangi 2I E pangkat IZ tambah 1 sama dengan 0. Adik-adik coba lihat. Misalkan saya buat permisalan alfa sama dengan E pangkat IZ. Maka saya bisa tulis persamaan ini menjadi alfa kuadrat min 2I alfa plus 1. Jadi persamaan kuadratik. Sehingga kita peroleh alfa sama dengan apa? 2I, oke. Kemudian plus minus akar min 2I kuadrat berapa? Min 4, kurangi 4 lagi. Kemudian dibagi 2. Sama dengan 2I plus minus 2I akar 2 dibagi 2. Sama dengan I plus minus I akar 2. Nah, sehingga kita bisa tuliskan adik-adik, kalau begitu, E pangkat IZ akan menghasilkan I plus minus I akar 2. Atau IZ itu akan sama dengan logaritma natural dari I plus minus I akar 2. Sehingga IZ akan sama dengan, gambar di diagram Argand biar gampang, real Z, imajiner Z. Ingat, ln dari satu bilangan kompleks sama dengan ln dari R ditambah I theta. R-nya adalah 1 plus minus akar 2. Theta-nya sama dengan pi per 2. Atau min pi per 2. Ya kan? Plus minus pi per 2, ya kan? Jangan lupa, ini boleh ditambahkan dengan kelipatan bilangan bulat dari 2pi. Dengan K, 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Sehingga saya bisa tulis, ini sama dengan logaritma natural dari R. R adalah 1 plus minus akar 2, ditambah I dikali theta. Theta-nya plus minus pi per 2 plus K dikali 2pi. Oke? Jangan lupa dengan K, 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, maka adik-adik peroleh kalau begitu Z sama dengan plus minus pi per 2 tambah K dikali 2pi. Ini suku realnya kan ya? Kan harus dibagi I kedua ruas. Kemudian suku imajinernya adalah negatif I logaritma natural dari 1 plus minus akar 2.